Halo semuanya, jumpa lagi bersama Mimin di channel Sektor 7. Kita akan lanjutkan alur cerita manhwa Night of the Goblin. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di tengah megahnya Istana Naga Laut Timur, semua orang awalnya mengira pertarungan terakhir ini hanyalah pertandingan biasa. Tapi siapa sangka babak final justru berubah menjadi mimpi buruk yang membuat seluruh arena membeku ketakutan. Dua roh kegelapan tiba-tiba menyerah tanpa bertarung, lalu mulai membongkar rahasia paling kelam milik Raja Naga. Dan saat nama permaisuri pertama disebut, sesosok monster yang selama ini hanya dianggap legenda, akhirnya turun langsung ke arena. Makhluk yang bahkan tak bisa disebut sebagai lawan, karena bagi para siluman, dia adalah sosok yang setara dengan dewa. Kita masuk ke awal cerita. Di video kali ini diceritakan bahwa setelah Siwo pergi bersama dengan Bion dan meninggalkan Yosin sendirian, cerita kembali berpindah ke arena pertarungan di Istana Naga. Di sana, Sodan yang merupakan seorang komentator sedang memandu jalannya pertandingan final putaran pertama yang kali ini telah memasuki pertarungan terakhir. Sodan sendiri terlihat sangat kagum. Sebagai anak dari keluarga seniman bela diri, dirinya mengaku sudah berkali-kali menyaksikan kompetisi besar. Namun baru kali ini, dirinya melihat pertarungan sehebat ini. Semua peserta benar-benar melampaui ekspektasinya. Sementara itu, pertandingan sebelumnya berhasil dimenangkan oleh Goyo dan Solmi. Namun setelah pertarungan selesai, Goyo langsung menegur Solmi karena merasa gadis itu terlalu memaksakan diri. Menurutnya, Solmi sebenarnya bisa saja terluka parah. Padahal jika Solmi mau, dirinya cukup berlindung di belakang Goyo dan membiarkan dirinya yang berada di garis depan. Mendengar hal itu, Solmi yang masih terengah-engah hanya tersenyum kecil. Dirinya mengaku tahu kalau Goyo hanya mengkhawatirkannya saja. Namun menurut Solmi, dalam pertarungan seperti saat ini jauh lebih penting menjaga stamina Goyo dibanding dirinya sendiri. Karena siapa tahu, di pertarungan selanjutnya mereka akan menghadapi lawan yang jauh lebih mengerikan. Bahkan Solmi juga berkata, jika dirinya ingin terus bertarung lebih keras, agar kekuatannya bisa berkembang lebih jauh lagi. Kemudian berpindah ke tempat lain. Di sana terlihat Yoshihiro mengalami luka parah hingga kehilangan tangan kanannya selama mengikuti kompetisi di Istana Naga. Namun anehnya, bukannya marah ataupun panik, Yuzuru justru memuji tindakan adiknya itu. Menurutnya, ayah mereka pasti akan terkesan melihat calon kepala keluarga mereka berikutnya berani bertarung sampai sejauh itu. Meski begitu, Yuzuru tetap menegur Yoshihiro karena kebiasaan buruknya yang selalu bertarung tanpa perhitungan. Dirinya merasa luka parah itu sebenarnya bisa dihindari. Namun Yoshihiro hanya tertawa santai. Sambil duduk sempoyongan dan hampir terjatuh, dirinya malah berkata kalau pertarungan di Istana Naga benar-benar sangat menyenangkan. Semakin dirinya memikirkannya, datang ke tempat ini adalah keputusan terbaik yang pernah dibuatnya. Karena pertarungan melawan Siwo dan peserta lainnya selalu terasa luar biasa seru. Mendengar hal itu, Yuzuru hanya bisa memejamkan matanya. Dalam hati dirinya sadar, adik laki-lakinya memang selalu seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari, Yoshihiro bisa bersikap tenang dan rasional. Tapi saat memasuki pertarungan penting, dirinya berubah total seperti orang yang mengalami kemunduran mental 10 tahun. Semua akal sehatnya hilang dan dirinya hanya bergerak mengikuti instingnya saja. Namun justru itulah alasan kenapa Yoshihiro dipilih menjadi penerus keluarga. Tak lama kemudian Yoshihiro tiba-tiba menggoda kakaknya.
Dirinya berkata kalau kondisi Yuzuru sekarang terlihat jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Padahal sebelum datang ke Istana Naga, kondisi Yuzuru sempat sangat buruk. Yoshihiro pun bertanya, apakah itu karena suasana hati kakaknya membaik setelah bertemu Raiju dan Shiwo? Mendengar hal itu, wajah Yuzuru langsung memerah. Dirinya buru-buru membantah perkataan dari adiknya dan menyebut itu omong kosong. Namun Yuzuru kemudian menjelaskan alasan sebenarnya. Menurutnya, energi alam di wilayah Semenanjung memang tidak cocok dengan dirinya. Sebagai penyihir Shikigami, lokasi keberadaan sangat mempengaruhi kekuatan mereka. Jika energi alam di tempat tersebut tidak cocok, maka kemampuan mereka akan melemah drastis. Yuzuru bahkan mengibaratkan dirinya seperti ikan laut yang dipaksa berenang di air tawar. Yoshihiro sendiri terlihat heran, karena menurutnya energi di tempat ini justru sangat melimpah. Namun Yuzuru menjelaskan kalau masalahnya bukan kepada banyak atau sedikitnya energi yang ada, melainkan karakter energinya. Sama seperti seseorang yang bisa membenci makanan yang disukai orang lain, dirinya juga tidak cocok dengan energi alam di Semenanjung ini. Tak lama kemudian pemenang dari pertandingan diumumkan. Yoshihiro dan Yuzuru berhasil lolos. Dan akhirnya Shodan mengumumkan pertarungan terakhir putaran pertama akan segera dimulai. Kedua tim yang akan bertanding kali ini benar-benar luar biasa. Masing-masing sudah mengalahkan 12 peserta sebelumnya. Peserta pertama adalah Xiao Hui, cucu perempuan Sun Gokong yang terkenal sangat berbakat. Selama turnamen berlangsung, Xiao Hui selalu menyelesaikan pertarungannya hanya dengan satu serangan. Lalu di sisi lain, ada Yu Jong dan juga Yu Ok, dua saudara dari Semenanjung Korea yang dikenal sebagai Nokjong. Namun identitas asli mereka sebenarnya adalah roh kegelapan bernama Ailen dan Qian. Saat melihat lawan mereka adalah Xiao Hui, Ailen langsung merasa situasi ini sangat disayangkan. Namun sebelum dirinya selesai bicara, Qian malah meneteskan air liur sambil menatap Xiao Hui. Dirinya bahkan berkata kalau ingin langsung memakan Xiao Hui saat itu juga. Mendengar hal itu, Ailen hanya tersenyum kecut. Dirinya mengingatkan Qian agar tetap menahan diri, karena sejak lahir mereka sudah berhutang budi kepada Bihyung. Dan karena itulah mereka harus memenuhi permintaan Bihyung sebisa mungkin. Sementara itu, Xiao Hui langsung menyadari kalau dua orang di hadapannya bukan siluman biasa. Mereka jelas adalah roh kegelapan. Dirinya bahkan bisa merasakan aura ketamakan yang mengerikan dari salah satu di antara mereka. Sedangkan yang satunya lagi memiliki energi yang jauh lebih pekat dan menyeramkan. Xiao Hui merasa sekali saja roh itu menyerang dengan serius, semua bisa langsung berakhir. Namun anehnya, Xiao Hui justru merasa bersemangat. Baginya, dua roh kegelapan ini adalah ujian sempurna untuk membuktikan apakah dirinya layak menjadi penguasa di masa depan. Dan tepat saat Xiao Hui hendak menyerang, mendadak Ailen mengangkat tangannya. Dirinya mengatakan menyerah. Seluruh arena pun langsung terdiam. Shodan bahkan langsung muncul di depan mereka dengan wajah terkejut. Dirinya tak mengerti kenapa mereka menyerah begitu saja setelah berjuang sejauh ini. Ailen lalu menjelaskan bahwa mereka hanyalah siluman lemah. Mereka ikut turnamen ini hanya untuk mencari pengalaman. Dan karena lawan mereka sekarang adalah Xiao Hui, mereka sadar tak punya kesempatan untuk menang. Awalnya semua terdengar normal. Namun tiba-tiba Ailen berkata kalau dirinya merasa bersalah kepada para penonton. Karena pertarungan ini berakhir terlalu mengecewakan. Jadi sebagai gantinya dirinya akan menceritakan kisah menarik. Dan disinilah semuanya mulai berubah.
Aileen menatap kameran siaran langsung yang menyiarkan pertandingan ke seluruh wilayah, lalu mulai membongkar rahasia Raja Naga. Dirinya berkata Raja Naga sebenarnya memiliki 2 orang permaisuri, dan permaisuri pertama adalah ibu kandung putra mahkota yang sekarang dipenjara. Mendengar hal itu, seluruh arena pun langsung gempar. Sodan bahkan mencoba untuk menghentikan mereka. Namun dalam sekejap Kian langsung mencekik leher Sodan dan menyuruhnya untuk diam. Aileen lalu melanjutkan ceritanya. Dirinya menjelaskan bahwa permaisuri pertama berasal dari keluarga paling terhormat di Istana Naga. Bahkan dirinya membantu Raja Naga untuk naik tahta. Hubungan mereka awalnya sangat baik. Namun semuanya berubah saat sang permaisuri mulai memberikan nasihat politik kepada Raja Naga. Sayangnya, Raja Naga justru menganggap itu sebagai tindakan yang melampaui batas. Dan tepat saat Aileen hendak melanjutkan ceritanya, mendadak sebuah energi mengerikan memenuhi arena. Semua orang langsung membeku, bahkan Xiaohui tak mampu bergerak. Karena sosok yang datang kali ini bukan lagi sesuatu yang bisa disebut lawan. Bagi para siluman, makhluk seperti itu hanya bisa disebut dengan satu kata, yaitu dewa. Dan benar saja, Raja Naga akhirnya muncul langsung di arena itu. Dengan aura yang begitu besar, dirinya berkata kalau rumor-rumor kecil sebenarnya tak terlalu diperdulikannya. Namun jika serangga mulai masuk ke rumahnya dan menggigit dirinya, maka dirinya akan langsung membunuh serangga itu. Kalimat itu langsung membuat seluruh arena pun ketakutan. Lalu tanpa peringatan, Raja Naga mengangkat satu jari dan boom! Kepala Kian langsung hancur seketika. Sedangkan tubuh Aileen tertembus tanpa mampu bereaksi. Semua terjadi begitu cepat. Tak ada yang bahkan bisa melihat serangannya itu. Namun meski sudah terluka parah, Aileen justru teringat perkataan dari Pi Hyung sebelumnya. Pi Hyung pernah berkata tidak akan pernah ada pemberontakan yang berhasil di Istana Naga. Karena Raja Naga adalah makhluk yang melampaui seluruh siluman. Di dalam Laut Timur, melawan Raja Naga sama saja melawan pemilik dunia itu sendiri. Saat itu, Aileen sempat bertanya, bagaimana mungkin dirinya bisa melawan monster seperti itu? Dan Pi Hyung hanya tersenyum. Dirinya berkata Aileen hanya perlu memancing Raja Naga datang mendekat. Karena ada satu topik sensitif yang tak bisa ditoleransi oleh Raja Naga. Lalu Pi Hyung memberikan sebuah benda misterius, senjata pembunuh dewa. Dan kembali ke masa sekarang, di tengah tatapan seluruh arena, Aileen perlahan mengeluarkan sebuah seruling misterius. Seketika, ekspresi Raja Naga langsung berubah. Karena benda itu bukan senjata biasa, melainkan pusaka legendaris yang bernama Man Pasikjok. Senjata Dewa Naga yang konon mampu merenggut nyawa penggunanya sendiri. Dan di titik inilah situasi mulai berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Jumpa lagi dan bye-bye.